Totalitas tanpa batas, tema Rossi malam hari ini. Atlet Indonesia telah menorehkan prestasi yang gemilang di Paralimpiade Tokyo 2020 lalu. Bagaimana negara hadir mendukung para atlet disabilitas? Saya mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, dan juga Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia, Bapak Seni Marbun. Selamat malam Pak Seni. Selamat malam Mbak. Kita sapa sama-sama Pak Menpora. Selamat malam Pak Menpora. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak. Say hi to Pak Menpora. Malam Pak Menpora. Saya rasa Pak Menpora adalah juga orang yang paling berbahagia ketika para atlet ini pulang dengan membawa begitu banyak medali, bahkan meningkatkan peringkat Indonesia jauh banget ke atas. Pak Menpora, besok kan mereka mau ketemu Presiden ya Pak Menpora ya? Iya betul, besok saya akan dampingi mereka bertemu dengan Bapak Presiden. Ada bocoran Pak Menpora? Bocorannya pasti mereka diterima pagi jam 9. Itu bocorannya, Ros. Tapi tenang Ratri, kalau Pak Menpora senyumnya begitu sumringah, pasti itu juga akan menjadi senyum sumringah para atlet besok ketika ketemu dengan Presiden. Rosi, teman-teman Paralimpik ini dan khususnya Ketua Umum NPC sudah sangat kenal dengan Menpora. Dan perhatian Menpora kepada mereka, nanti tanya aja, mereka akan cerita seperti apa. Ya. Tadi kita sudah dengar bahwa sekarang Ratri, diwakili Ratri Pak, dulu merasa kok nggak adil. Bagaimana perlakuan antara para atlet dengan atlet-atlet dengan disabilitas gitu. Dari sisi exposure, dari sisi bonus. Di periode kali ini pemerintah bisa menjamin dan selalu memastikan bahwa ada kesetaraan bagi seluruh atlet. Teristimewa juga untuk para atlet disabilitas. Gitu ya Pak Menpora? Ya betul. Sejak kami masuk kan melihat bagaimana kelakuan terhadap teman-teman atlet difabel ini ya. Saya ini agak senang menggunakan kata difabel karena difabel itu kan kemampuan yang berbeda pengertiannya. Kalau disabilitas itu seolah-olah ketidakmampuan. Padahal kalau kita lihat apa yang mereka tunjukkan bahkan bisa mengalahkan yang non difabel ya, yang apa namanya yang bukan atlet lah maksud saya. Arahan Bapak Presiden kepada saya untuk melakukan sesuatu, mereview total tentang ekosistem olahraga nasional itu setahun yang lalu pada saat peringatan Haornas yang ke-37, kemudian kami melakukan review dan kita membuat desain besar olahraga nasional dan syukur ya 9 September 2021 Bapak Presiden menandatangani Perpres tentang desain besar olahraga nasional. Ya. Nah, di dalam desain besar olahraga nasional ini kami beri tempat yang setara antara atlet-atlet Olimpik dan atlet-atlet Paralimpik. Wah. Dan tahu seperti itu tentu kita memfasilitasi sama persis apa yang didapatkan oleh atlet-atlet Olimpik, mulai dari persiapannya, pelatnasnya, pengiriman ke kualifikasi, kemudian pada saat bertanding, semuanya kami setarakan. Tidak ada perbedaan sedikit pun, karena kami tahu bahwa teman-teman yang terhimpun di NPC ini, mereka punya kemampuan dan juga semangatnya itu saya merasakan, Rosi ya. Pada saat beberapa kali saya ke tempat pelatnas, ke tempat mereka, saya melihat dari wajah-wajah mereka ingin menunjukkan bahwa kami ini sama. Kami ini jangan dianggap punya kekurangan. Kami bisa mengharumkan bangsa, kami bisa memperdengarkan Indonesia Raya, kami bisa menaikkan bendera merah putih, dan kami bisa membanggakan negeri yang kita cintai ini. Nah, itu saya tangkap setiap saya ke Solo.
Nah, mereka ini kita memang berikan tempat di Solo karena di sana fasilitas sangat mendukung. Di sana ada Universitas Negeri 11 Maret untuk dukungan sport science, kemudian ada Rumah Sakit Dr. Suharto yang kita tahu bahwa untuk menangani yang pemulihan dan lain sebagainya itu ada. Bahkan terakhir saya sempatkan buka puasa bersama mereka. Saya ingin tahu seperti apa sih suasana mereka di tempat pemusatan latihan itu. Dan semangat untuk bertanding, semangat untuk bisa segera menang, bisa juara itu sangat terpancar dari wajah-wajah mereka. Itu juga yang membuat saya semangat. Saya lapor Pak Presiden, Pak, saya bersama teman-teman atlet Paralimpik kita, ini tadinya kita akan persiapkan ke ASEAN Para Games, kemudian tidak jadi, tetapi mereka tetap saja kita tidak ini. Pak Presiden memberi arahan kepada saya, Pak Menpora, jangan sedikit pun ada perbedaan pelayanan kepada atlet-atlet NPC. Yes. Jadi itu arahan itu saya pedomani dan sampai sekarang ya kita sudah seperti keluarga, Ros. Betul. Dan itu janji negara ya Pak ya, buat atlet-atlet berprestasi ini, para atlet-atlet yang bertarung di Paralimpik. Ya. Janji negara akan selalu hadir dan memberikan kesetaraan, baik untuk fasilitas pelatihan maupun untuk penghargaan bagi atlet-atlet yang berprestasi. Karena Pak Menpora, kalau kita lihat para atlet ini, sesungguhnya kitalah yang harus banyak belajar dari mereka. Betul. Sesungguhnya kita ini yang harus jauh lebih bersyukur. Karena apa? Di dalam diri mereka kita melihat betapa karya cipta Tuhan begitu agung. Mereka berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa, padahal dengan keterbatasan. Kita ini Pak Menpora yang katanya lebih normal, mungkin jauh lebih pemalas dan tidak punya semangat sama sekali. Ya, betul Rosi, kita berdua ini, Rosi dan saya, belum pernah mengibarkan bendera merah putih di kancah apapun, belum pernah memperdengarkan lagu Indonesia Raya, tapi mereka yang hadir bersama Rosi di studio, mereka sudah lakukan itu. Jauh mereka lebih hebat. Betul Pak Menpora, jadi sebenarnya saya duduk dengan mereka ini, saya malu. Karena justru pada mereka lah saya harus banyak belajar tentang punya komitmen, terus berjuang, dan melampaui batas. Tepuk tangan juga untuk Pak Seni, karena Pak Seni adalah yang selama ini juga jadi mentor. Mau tanya, galak nggak Pak Seni? Pak Seni tegas. Wait? Iya, tegas. Nggak apa-apa, mau ke Brazil, nggak diomelin. Beliau sangat tegas dan disiplin dalam mendidik kami. Merasa nggak bahwa kontingen ini berhasil karena tangan dingin seorang Pak Seni Marbun? Rasa. Ya? Kita berikan. Gimana Pak Seni? Anak-anaknya nih? Ini sebetulnya saya mau cerita agak panjang sedikit karena kita berhasil ini karena Pak Jokowi juga sih. Karena Pak Jokowi berani menyetarakan harkat dan martabat kita dengan yang non-difabel. Itu yang membuat semangat kita bangkit. Dan apalagi sekarang Pak Menpora memberi kita ruang yang sangat longgar untuk latihan dan peralatan yang akan kita punyai. Pak Menpora selalu mengatakan, jangan kamu putus asa dengan kecacatanmu. Sama saya selalu menyatakan kepada teman-teman, jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu, tapi hitung yang masih tersisa. Itu selalu saya suntik kepada teman-teman. Dan sekarang ini atlet difabel itu udah dilihat sama ya dengan yang non-difabel. Perjuangan pertama kalinya itu yang luar biasa, mencapai itu yang luar biasa. Kalau sekarang udah kelihatan udah enak banget. Ada cerita di sini. Apa Pak Seni? Jadi ada zaman dulu ada ibu-ibu yang mengandung. Mengandungkan 9 bulan. Setiap hari dia berdoa, masuk kamar berdoa. Tuhan, tolong kasih aku anak
yang nggak cacat, pintar, dan cerdas. Biar paling nggak bisa jadi RT RW lah. 9 bulan dia nangis, berdoa di kamar minta sama Tuhan. Lahir, anaknya cacat, marah sama Tuhan dia. Tuhan, gimana kau ngasihkan anak seperti ini sama aku? Ini cacat, nggak bisa diapa-apain ini. Susah nanti aku jadinya. Tapi hari berganti hari, tahun berganti tahun, anak itu dewasa. Satu saat dia ada kesempatan untuk mengerek bendera Indonesia di luar negeri dan jadi PNS, dapat duit. Ibunya masuk kamar lagi berdoa, Tuhan tolong aku kasih anak seperti itu lagi. Karena sering sekali dalam banyak pengalaman hidup, karya terbaik justru lahir dari orang-orang seperti ini. Kita tidak bisa memandang bahwa keterbatasan itu sebagai satu musibah atau satu akhir dari perjalanan. Tapi sesungguhnya melalui keterbatasan itu Tuhan ingin menunjukkan ada manusia-manusia hebat yang menjadi ciptaannya. Dan terima kasih Pak Seni. Berkat Pak Seni juga anak atlet-atlet ini bisa berprestasi. Dan selamat ya naik peringkatnya luar biasa Pak Seni. Terima kasih. Saya sebelum saya tutup, malam hari ini kan sebenarnya kita ingin berbagi tentang semangat, perjuangan yang tidak pernah berhenti, terus melampaui batas. Sedikit aja masing-masing. Apa inspirasi yang bisa dibagikan bagi banyak yang nonton acara ini? Kerja keras, disiplin, konsisten, and make your dream come true. Make your dream come true. Terima kasih, Wit. Deva. Apa ya? Sama aja. Kreatif sedikit dong, Deva. Kamu kan pembawa medali. Karena yang menurut Pak, orang terbatas belum tentu kemampuannya terbatas. Ya, betul. Orang terbatas belum tentu kemampuan terbatas. Deva hari ini di panggung membuktikan dengan keterbatasan justru Deva memiliki pencapaian yang luar biasa. David Jacob. Ya kalau dari saya, mungkin waktu kecil kan, ya mungkin saya atau mungkin teman-teman ada ngerasa ini justru kelemahan, kekurangan, atau ini hal yang mungkin tidak baik. Tapi setelah saat ini, seperti ini bahwa justru ini adalah kekuatan kita. Jadi kelemahan yang menjadi kekuatan. Dan buat anak-anak muda disabilitas, ya kita di sini bisa jadi inspirasi, semangat buat mereka. Dan jangan ragu dan jangan takut lagi untuk menjadi seorang atlet. Suryo. Keadaan atau kesulitan apapun yang dihadapi tidak akan membatasi untuk meraih prestasi. Bisa jaga. Ready? Beranilah bermimpi besar dan berusahalah semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi yang besar itu. Juga. Berjuanglah dengan keras supaya apa yang kamu tuju bisa dicapai gitu. Iya. Juga bisa nggak juga punya pesan? Kan pasti banyak teman-teman yang memiliki keterbatasan, teman-teman difabel. Apa kira-kira pesan buat mereka? Pesan-pesan jangan minder, terutama biasanya orang sekitar itu minder. Kalau sekarang jangan sampai minder, walaupun dikata-katain yang nggak mutu lah. Sekarang tampil di publik dan jangan malu. Ya. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kang Hari? Sama. Tetap semangat. Apa yang dikatakan tadi sama Pak Seni, jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu, tapi hitunglah yang tersisa pada tubuhmu. Semangat. Kalim? Semangat terus, jangan pernah pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya.
Semangat terus dan pantang menyerah. Yes. Patri. Selalu berusaha Superwoman ya nih. Mana? Selalu berusaha bersyukur dalam keadaan apapun. Percaya kita bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih ya para atlet yang luar biasa. Pak Seni terima kasih berkat tangan dingin membawa kontingen kita dan pulang kembali ke tanah air dengan membanggakan. Saya rasa pasti di antara mereka yang ada di garda terdepan pertandingan selalu ada tangan kuat, seorang ayah, seorang mentor, seorang guru yang selalu menjadi tempat mereka berpaling, bertanya, apalagi biasanya minta nasihat dan dikuatkan. Jadi terima kasih untuk para atlet sekalian. Terima kasih Pak Seni. Terima kasih Mbak, terima kasih. Pak Zainuddin terima kasih. Selamat besok membawa para atlet ketemu Pak Jokowi di istana. Terima kasih Pak Menpora. Terima kasih. Akhirnya sekali lagi kami ingin ucapkan selamat untuk para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Anda semua telah membuat kami tidak pernah lelah mencintai negeri ini. Anda semua telah membuktikan keterbatasan bukanlah hambatan. Saudara, atlet Paralimpiade ini telah membebaskan dirinya dari berbagai hambatan untuk terbang tinggi meraih impian. Bebas. Iwake. Oh ya. Congratulations y'all. Yeah. Di saat kita menerima batas, di saat itu pula kita tahu cara melampaui batas dan melepas angan kita mencapai cita-cita di alam dan bebas. Come on, get some now, y'all. Oh ya. Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus sawah. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Oh ya, come on, melonggarkan pakaian. Kita apa? Bagaikan anak kecil yang lalu berpanjang bebas keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman tiraman hujan di lapak yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum buat. Yang penting semua senang kawan saja kehadiran. Bunyi terkekeh riang dadaku bertentam didi-didi-dom didi-dom daga-daga didi-dom. Oh ya. Dadaku berdentang. Oh ya. Ku tinggalkan saja semua beban di hati. Yes. Cerita romantik pada tahun-tahun dari Paralimpik. Di sini yang asik-asik membawa nama Indonesia jauh ke angkasa. Kita saling berpandang, berpegangan tangan, beratan dengan tersiram hujan yang lebat dan tetap di bawah naungan awan yang gelap terkadang menyilaukan. Dikala telat lewat, apakah kita selalu bersama-sama kawan? Apakah kita selalu berjalan beriringan? Masih dalam lupa terbang kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan semana bebas. Oh, angkat tangan semua ke atas, yo. Oh ya. Semua beban di hati. Come on, get some now, ya. Kita akan melayang, terbang menembus awan bersamamu teman. Melayang, bebaskan pikiranmu sekarang teman. Kita melayang tinggi jauh menembus awan. Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang terus, melayang jauh.
melayang. Oh yeah, semua beban di hati. Oh yeah. Melayang. Kembali ke sana ya. Oh ya. Selamat ya. Selamat ya. Wah, ini tenis meja.